Halo sahabat, kembali lagi nih bareng Cici Tales. Sebelum menonton, siapin dulu camilan dan headsetnya ya, karena di Cici Tales kalian bakal ngerasain nonton alur cerita serasa nonton filmnya langsung. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul Secret Society of Second-Born Royals. Film Disney yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan tentang adanya organisasi rahasia yang merangkul, mengayomi, dan melatih anak kedua yang lahir pada sebuah kerajaan. Ya biasanya kan yang meneruskan tahta itu adalah anak pertama. Ya walaupun pada kenyataannya anak kedua atau keturunan kerajaan mereka biasanya akan ikut dalam pemerintahan. Tetapi kalau di film ini mereka malah merasa nggak begitu diperhitungkan dibandingkan dengan anak pertama. Lalu apa jadinya ketika mereka menyadari bahwa sebenarnya setiap anak kedua yang lahir di setiap kerajaan memiliki kekuatan super? Sehingga mereka juga dilatih untuk menjadi agen rahasia. Penasaran dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperkenalkannya tokoh utama kita yang bernama Princess Manta, panggilannya Sam. Dia merupakan putri kedua di kerajaan sebuah negara bernama Illyria. Illyria tergolong salah satu negara terkecil di Eropa. Sam merupakan pribadi yang tomboy, berbeda sekali dengan kakaknya yang bernama Eleanor. Sam hanya berdua bersaudara, dan ketika dia berusia 5 tahun, terjadilah kecelakaan pesawat yang ditumpangi oleh ayahnya, juga bersama saudara ayahnya. Tata kerajaan lalu dilanjutkan kepemimpinannya oleh ibunya Sam. Ini adalah Mike, teman dari kecilnya Sam. Dia merupakan anak dari pengawal istana. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk bermain di luar karena Sam memang tidak menyenangi kehidupan kerajaan. Dia menyuarakan tentang mendukung demokrasi daripada sistem kerajaan. Dan sepertinya tindakan dia itu memicu kemarahan ibunya sehingga datanglah para polisi untuk menangkapnya dan dibawa pulang kembali ke kerajaan. Sebagai ratu pada saat sekarang ini, ibunya dibuat sedikit kecewa melihat putrinya yang merupakan putri kerajaan malah menentang sistem kerajaan. Keesokan harinya, Sam pergi ke sekolah yang bernama Strathmore. Ketika dia sedang berada di lokernya, dia tidak sengaja bertemu dengan tokoh lainnya. Dia juga adalah merupakan putri kedua di kerajaannya. Dia bernama Princess Roxana. Nah, Roxana ini merupakan seorang putri yang doyan dengan sosial media, yang seringkali membanggakan kegiatan sosialnya ketika membantu anak yatim piatu atau para korban bencana. Lalu kita pindah scene kepada sebuah prison, yang mana di dalamnya terdapat para narapidana berbahaya. Salah satu penjahat yang berbahaya dinamai sebagai Napi 34. Dua orang penjaga ini mengantarkan makanan untuk Napi 34. Ketika dia memakan apel yang sudah disediakan, ternyata di dalamnya dia mendapati sebuah bagian dari benda yang bisa dia gunakan untuk merakit benda yang bisa membuka kalung di lehernya. Setelah kalung di lehernya lepas, sepertinya Napi 34 ini memiliki kekuatan untuk membuka pintu dari selnya. Ini merupakan studio musik yang berada di menara kerajaan khusus untuk Sam. Mike ternyata sudah mempersiapkan 2 tiket yang bakal mereka gunakan untuk pergi melihat konser musik pada malam itu. Ketika Sam sedang memilih pakaian yang akan dia pakai nanti malam, ternyata dia mendapati sebuah kotak masa kecilnya yang mana di dalamnya terdapat foto dirinya bersama kakaknya. Juga terdapat artikel koran ketika ayahnya kecelakaan. Sam bersedih kembali teringat kenangan dia masa kecil bersama ayahnya yang seringkali memanggil dirinya dengan sebutan kepingan salju. Yaitu adalah panggilan kesayangan dari ayahnya. Lalu tiba-tiba lamunan Sam pun dibuyarkan dengan ibunya yang memanggil, menyuruh Sam untuk bersiap-siap memakai gaun untuk acara pesta pada malam itu. Sam pun mendapatkan SMS dari Mike yang mengatakan kalau mereka harus bersegera pergi ke konser. Sam meminta izin kepada ibunya karena dia merasa nggak enak badan, ditambah lagi dia harus belajar untuk ujian esok hari. Walau ibunya sudah memperingatkannya untuk segera pulang, Sam malah pergi ke toilet mengganti busananya dan bersiap-siap berdandan. Lalu dia pergi ke sebuah klub di mana Mike sekarang sedang berada di antrian. Nggak tahunya mereka malah ditanyai kartu KTP atau kartu identitas. Ya tentu saja mereka masih di bawah umur dan nggak boleh masuk ke acara pesta itu. Ketika mereka hendak pulang, nggak sengaja mereka melihat para operator yang bekerja di bagian pintu belakang. Dengan jarak sejauh itu, tanpa Sam sadari, dia bisa melihat kode untuk masuk dari pintu belakang. Sehingga mereka berdua bisa masuk lewat pintu belakang dan nonton konser. Keanehan selanjutnya dirasakan oleh Sam ketika dia bisa merasakan bunyi-bunyian, yaitu bunyian yang sedetail mungkin. Seperti bunyi detak jantung, juga bunyi sayap dari lalat. Itu membuat Sam kaget, kebingungan, dan merasa cemas. Sempat terjadi kekacauan di acara konser dan mereka yang berada di bawah umur pun ditahan di kantor polisi.
Mereka lalu bercerita tentang masa kecil yang mana Mike sepertinya bersyukur bisa berteman dengan seorang putri. Ya tentunya seorang putri yang sangat baik dan gak memandang remeh siapapun. Mereka sempat ketiduran sampai keesokan harinya, lalu datanglah ayah Mike yang menjemputnya. Ya ayah Mike adalah salah seorang pengawal istana ya. Gak taunya ibunya ada di mobil yang sedang menjemput mereka. Ibunya tahu kalau putrinya sedang berada di penjara pada malam itu, namun dia membiarkannya karena putrinya wajib mendapatkan konsekuensi atas tindakannya. Nah, ibunya memberitahukan kalau Sam bakal pergi ke kelas musim panas. Kalau di sana itu diartikan sebagai kelas hukuman gitu ya, untuk anak-anak yang membutuhkan pelajaran khusus. Sampailah hari kepada keesokan harinya, Sam pun pergi ke sekolahnya untuk mengikuti kelas musim panas. Ternyata di kelas tersebut tidak hanya ada dirinya saja. Gadis ini bernama Princess January. Dia merupakan putri kedua dari kerajaan yang berbeda, namun kerajaannya masih memiliki ikatan dengan kerajaannya Sam. Lalu anak laki-laki yang rambut keriting ini adalah Pangeran Matteo. Dan yang baru datang ini adalah Pangeran Tuma. Setelahnya, putri yang sudah kalian lihat di awal tadi yang sering bertentangan dengan Sam, dia adalah Princess Roxana. Dia bahkan melakukan live sampai di kelas ini. Lalu datanglah guru yang bakal mengajar mereka. Dia bernama Mr. James. Dialah guru yang bakal mengajari para putri dan pangeran ini. Lalu Bapak James menanyakan kepada semuanya, kira-kira apa alasan kalian dibawa ke kelas musim panas ini? Sebenarnya membawa mereka berlima ini ke sebuah kelas musim panas hanyalah sebuah kedok agar mereka tidak dicurigai. Ternyata Bapak James ini juga adalah merupakan seorang pangeran. Dia adalah putra kedua di kerajaannya. Begitupun mereka berlima ini, mereka semuanya adalah anak kedua dari kerajaan mereka masing-masing. Lalu Mr. James pun mengeluarkan kemampuannya untuk membuat dirinya menjadi kembar dua, dan itu membuat semuanya terkejut. Lebih mengagetkannya lagi, ternyata dia nggak hanya bisa menjadi dua, bahkan lebih dari itu. Nah, disinilah Mr. James menjelaskan semuanya kepada mereka kalau mereka anak kedua dari kerajaan memiliki kemampuan khusus. Kemampuan khusus yang mereka miliki akan muncul di usia mereka pada saat sekarang ini. Nah, organisasi inilah yang bernama Perkumpulan Rahasia Anak Kedua Bangsawan. Sebagian dari mereka mungkin sudah merasakan kemampuan yang mulai terlihat, namun yang lainnya akan dibangunkan kemampuan yang berada dalam diri mereka masing-masing. Namun dengan syarat tidak ada satupun orang yang berada di luar sana yang mengetahui tentang program ini. Oleh karena itu, Mr. James pun menyita semua HP yang mereka miliki. Mr. James hanyalah pembimbing dalam program ini. Ternyata kepala programnya adalah ibunya Sam. Selama ribuan tahun, organisasi ini selalu disembunyikan dan sudah mencetak anak kedua dari masing-masing kerajaan untuk melindungi kerajaan mereka. Walaupun mereka bekerja secara diam-diam, mereka semuanya membantu dalam menegakkan keadilan. Semuanya belum tentu lolos dalam program ini. Yang lolos bakal menjadi bagian dari organisasi rahasia ini, namun yang gagal akan dihapus ingatannya bahwa dia mungkin gak akan lagi memiliki ingatan bahwa dirinya memiliki kekuatan super. Lalu terjadilah sedikit pembicaraan pribadi antara Sam dan ibunya. Ibunya mengatakan kalau dia yakin Sam memiliki potensi yang lebih dari yang dia duga. Lalu Mr. James melaporkan kepada ibunya Sam yang merupakan kepala dari organisasi rahasia ini tentang adanya Napi 34 yang sudah keluar dari penjara. Nah, ini dia Napi 34 yang ternyata dia juga adalah merupakan anak kedua dari sebuah kerajaan. Kalian nanti bakal tahu siapa sebenarnya dia ini. Dia memiliki kemampuan telekinesis, yaitu menggerakkan benda tanpa menyentuhnya. Lalu kita berpindah kepada scene di mana 5 orang putri dan pangeran ini dibawa oleh Mr. James. Mereka akan diuji kemampuan fisiknya, juga olah pikirnya dalam bertindak. Misi mereka pada pelatihan kali ini adalah pergi menuju ke sebuah piramida di ujung sana. Mereka harus sampai ke sana dalam keadaan selamat. Tuma dengan sombongnya langsung berjalan tanpa menyadari dan mempersiapkan diri. Pelajaran pertama mereka adalah antisipasi. Mereka harus bisa mengendalikan diri dan melihat sekitar apa yang akan membahayakan. Mereka harus menggunakan tembok-tembok yang tersedia untuk menghindari tembakan laser. Di tengah pelatihan ini, mungkin karena dorongan rasa takut dan perasaan terdesak, Roxana mulai mendapati kekuatannya, yaitu bisa membuat dirinya menghilang. Setelahnya mereka berusaha untuk membantu Pangeran Tuma untuk menyelamatkan diri. Sam yang memiliki kemampuan pendengaran yang kuat, ternyata dia menyadari ada jebakan lain yang sedang dilepaskan. Pangeran Tuma lalu terjebak dan tinggallah mereka bertiga yang pergi menuju piramida. Ternyata Matteo juga terkena tembakan laser. January yang sedang berlari, dia tidak melihat jebakan di kakinya, lalu dia pun malah terangkat ke langit-langit. Lalu yang terakhir tinggallah Sam seorang diri dan berlari menjauhi kejaran laser. Dan sesaat ketika dia sudah tepat berada di depan piramida, dia pun terjatuh karena tembakan laser. Pelajaran pada hari itu pun diakhiri dan terlihat kalau kemampuan mereka sudah mulai meningkat walaupun pada pelajaran pertama.
Pangeran Tuma memiliki kemampuan yang bisa memerintah semua orang. Sedangkan Roxana dia memiliki kemampuan untuk dapat menghilang. Lalu January ternyata dia memiliki kemampuan untuk mencuri kemampuan orang lain. Itu terbukti ketika dia sedang menyentuh Roxana, dia juga akhirnya memiliki kemampuan untuk menghilangkan diri. Mereka berempat sudah kelihatan apa kemampuannya. Berbeda dengan Matteo, dia belum menyadari apa sebenarnya kekuatannya. Terjadilah kedekatan antara January dengan Sam. January sepertinya nggak menyukai saudara kembarnya yang lahir duluan dan akan meneruskan tahta kerajaan. Begitupun dengan Sam yang merasa kalau dirinya nggak suka ketika dia dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Nggak tahunya Sam ternyata juga bawa handphone cadangan loh, walaupun tadinya dia sudah mengumpulkan HP-nya kepada Mr. James. Namun dia tetap mengendalikan diri agar dirinya tidak membeberkan tentang organisasi rahasia ini. Keesokan harinya mereka pun kembali melanjutkan latihan, dimulai dengan latihan memanah. Lalu Mr. James mengatakan kalau kekuatan mereka semuanya harus dibangkitkan, namun juga harus dikendalikan. Pelatihan dimulai dengan Sam yang memiliki kemampuan pendengaran dan penglihatan yang sangat berbeda dan sangat hebat daripada manusia kebanyakan. Sam dihadapi dengan banyak speaker yang berada di depannya yang mengeluarkan suara secara serentak, namun suara yang dikeluarkan oleh masing-masing speaker tersebut adalah suara yang berbeda. Lalu berikutnya Pangeran Tuma diberikan pelatihan untuk mengendalikan anjing. Lalu setelahnya January dibawa kepada seseorang yang bakal melatihnya. Ia adalah Putri Anna dari Spanyol. Kekuatan yang dimiliki oleh Putri Anna adalah ketahanannya bernafas di dalam air. Nah, untuk itu January harus menyentuh Putri Anna untuk bisa mencuri kemampuannya, sehingga dia juga bisa bernafas di dalam air dan dilatih. Lalu setelahnya Matteo, dia memiliki kemampuan mengendalikan hewan. Ternyata dia menggerakkan benda tersebut dengan mengendalikan lalat-lalat yang berada di sekitarnya. Lalu setelahnya kita pergi ke sebuah latihan yang diberikan kepada Roxana. Dia diberikan tekanan seperti diberikan cahaya matahari yang sangat terik, juga adanya badai salju. Namun sepertinya itu belum memaksimalkan cara dia mengendalikan kemampuannya. Lalu setelah mereka melakukan latihan, mereka pun pergi makan siang. Nggak tahunya Mr. James malah memberikan makanan khusus untuk Sam. Ternyata Sam mencium bau aneh dari makanan tersebut. Makanan itu sudah diracuni. Semuanya dibuat terkejut dong. Lalu Mr. James pun meluruskan bahwa sebenarnya makanan yang diracuni hanyalah makanannya Sam. Itu bertujuan agar Sam bisa lebih aware dan mawas diri, dan menggunakan kemampuannya ternyata memang Sam bisa mencium bau yang berbeda. Pada malam harinya, Sam menyempatkan dirinya untuk menelpon sahabatnya Mike dan meminta maaf. Dan ini adalah ayahnya Mike yang merupakan pengawal kerajaan yang mengatakan kalau sebaiknya Mike tidak boleh terlalu dekat dengan keturunan kerajaan karena mereka memiliki kasta yang berbeda. Namun Mike yakin kalau sahabatnya, yaitu Princess Samantha, adalah orang yang baik. Lalu kita juga diperlihatkan scene ketika Napi 34 sedang merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Sam yang pergi menemui ibunya dikejutkan dengan kemampuan pertahanan ibunya yang sangat mengagumkan. Tidak hanya itu, ada lagi kejutan lainnya ketika ibunya membawa Sam pergi ke ruang bawah. Ternyata itu adalah pusat dari organisasi rahasia ini, di mana di dalam sana terdapat banyak pengawal, juga adanya benda-benda berbahaya yang sudah diamankan. Salah satunya adalah benda yang bisa menarik seseorang ke dalamnya, seperti lampu jin gitu ya, kalau kita gunakan sebuah lampu yang bisa membuat seseorang masuk ke dalam lampu tersebut. Di sekeliling mereka terdapat bingkai-bingkai foto, yaitu para pendahulu mereka yang semuanya merupakan anak kedua dari kerajaan. Namun ternyata ada sebuah bingkai foto yang dikosongkan. Sebenarnya itu adalah bingkai foto miliknya Napi 34. Setelahnya Sam pun melanjutkan pelatihannya, dan dari semua layar yang memiliki suara yang berbeda ini, Sam ternyata bisa memilah-milahnya sedikit demi sedikit. Begitupun dengan Matteo yang berusaha untuk mengendalikan benda dengan hewan-hewan yang dia kendalikan. January juga sudah semakin ahli dengan kemampuannya untuk menahan nafas di dalam air. Ternyata pelatihan yang diberikan oleh Mr. James kepada Putri Roxana gak berjalan dengan baik. Mungkin dia belum berada di bawah tekanan. Lalu Mr. James pun melihatkan HP-nya Princess Roxana. Mr. James membuat HP-nya Roxana dalam keadaan live di sosial medianya. Dan Roxana yang merasa tertekan, dan dia nggak mau kalau para fansnya melihat dirinya dalam keadaan kacau seperti ini. Dia pun berhasil berusaha untuk membuat dirinya menghilang. Nah ternyata cara itulah yang berhasil dilakukan. Begitupun dengan Sam yang sudah bisa memilah semua suara yang berada di depannya, walaupun semua video itu ditayangkan dalam waktu bersamaan. Ada panggilan mendadak kepada 5 orang peserta ini untuk segera pergi ke penjemputan. Mereka sudah ditunggu oleh Mr. James yang berada di sebuah mobil yang akan mengangkut mereka semua. Mereka diberitahukan bahwa sudah terjadi pembobolan di Biro Keuangan Kerajaan. Dan misi mereka kali ini adalah untuk mengamankan permata mahkota kerajaan.
Ketika mereka sedang mengamankan permata tersebut, tiba-tiba Sam melihat ada sekelabat bayangan di atas sana yang dia yakini adalah calon pencurinya. Dia lalu pergi. January merasa kalau Sam membutuhkan bantuan. Pangeran Tuma juga ingin membantu karena dia ingin beraksi. Roxana malah ikut-ikutan menghilang. Lalu Mateo pun ikut pergi mengikuti mereka semua. Bodoh banget gak sih mereka semuanya pergi dan meninggalkan batu mahkota tersebut begitu saja. Suasana memang sedikit gelap di atas sana. Namun Roxana yang tidak terlihat, dia pun berhasil melumpuhkan seseorang yang dikira sebagai pencuri. Ternyata orang itu bukanlah pencuri, dia merupakan pelatih renangnya January. Ya, dia hanyalah sebagai pancingan. Dan ternyata ketika mereka kembali, batu mahkota tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya. Mereka tentunya cemas, begitupun dengan Mr. James yang datang dan merasa kecewa dengan tindakan mereka. Ini hanyalah replikanya saja, dan ini adalah pelatihan untuk mereka berlima, namun mereka gagal. Setelahnya Sam pun menelpon Mike dan mengucapkan permintaan maafnya karena dia tidak datang. Mike tentunya bertanya ada apa, namun Sam belum bisa mengungkapkan semuanya. Keesokan harinya, mereka berlima pun kembali bertemu, dan sepertinya mereka sangat takut jika ada salah seorang dari mereka yang akan gagal. Sam pun mengajak semuanya untuk pergi jalan-jalan. Sam juga sudah mulai dekat dan bersahabat dengan January. Sam lalu membawa January ke tempat dia sering menghabiskan waktu, yaitu studio musiknya. Dan ketika mereka memainkan alat musik, lalu tiba-tiba Mike pun masuk dan sepertinya dia kecewa melihat Sam sekarang sudah memiliki teman baru. Mike menyadari mungkin ayahnya benar kalau dia nggak boleh terlalu dekat berteman dengan anggota kerajaan. Ketika Sam dan January kembali ke tempat pusat pelatihan, ternyata Sam diculik oleh seseorang. January juga diserang oleh orang itu. Ternyata itu adalah Napi 34 yang memiliki kekuatan telekinesis. Mereka bertiga yang baru datang juga diserang oleh Napi 34 ini. Ternyata Napi 34 ini malah memanggil Sam dengan sebutan kepingan salju, seperti panggilan dari ayahnya Sam ketika Sam masih kecil. Mr. James datang untuk menyelamatkan semuanya, lalu Sam pun dengan emosinya menanyakan sebenarnya siapa pria itu. Bagaimana mungkin pria itu mengetahui panggilan dirinya waktu kecil, sementara yang memanggil dirinya kepingan salju hanyalah ayahnya. Mr. James menyuruh semuanya untuk kembali ke kamarnya, sedangkan Sam malah berlari keluar untuk mencari pria tadi. Dengan berlari dan menggunakan penglihatannya yang tajam, Sam pun berhasil menemukan lokasi di mana pria itu berada. Lalu tiba-tiba Sam mendengar suara dari atas dan dia pun diserang oleh pria tersebut. Sam juga dilumpuhkan dengan ditindih oleh kayu yang sangat besar. Mr. James lalu sampai di sini untuk menyelamatkan Sam. Napi ini ternyata berhasil mengalahkan Mr. James dengan menyerang James yang asli. Ternyata Napi 34 ini adalah pamannya Sam. Mr. James lalu dibawa ke ambulans untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit, sedangkan Napi 34 pun berhasil ditangkap dan ditahan kembali. Sebenarnya ayahnya Sam dulu meninggal bukanlah sebab kecelakaan pesawat, melainkan karena dirinya dibunuh oleh pamannya Sam. Sam memohon kepada ibunya untuk bisa bertemu dengan pamannya yang sekarang sedang ditahan. Ternyata keinginan dari pamannya ini adalah untuk meruntuhkan sistem kerajaan. Sam sempat terfikirkan dengan tindakan bodohnya selama ini, lalu dia pun pergi menemui kakaknya. Sam protes dengan kehidupannya, mengatakan kalau sebenarnya nggak semua orang tahu dengan apa yang dia hadapi. Lalu kakaknya ini juga membela dirinya, mengatakan kalau semuanya sekarang ditanggung oleh dirinya sebagai anak pertama yang diharapkan oleh semua orang sebagai penerus. Dirinya berusaha untuk bersikap dewasa di hadapan semua orang karena dirinya akan menjadi ratu. Itu semua dia lakukan agar adiknya ini bisa selamanya menjadi kanak-kanak seperti sekarang ini. Malam itu, setelah merenungi apa yang selama ini sudah dia lakukan, lalu Sam pun pergi ke rumah sakit untuk membesuk Mr. James yang sedang dalam masa perawatan. Esok hari pun tiba, terlihatlah Princess Eleanor yang sedang bersiap-siap karena pada hari itu dia akan dinobatkan sebagai ratu yang baru. Sampailah mereka di sebuah tempat di mana nantinya Putri Eleanor akan dinobatkan sebagai ratu yang baru. Di sana terdapat para pengunjung dan hadirin yang berasal dari kerajaan-kerajaan. Mereka bertiga sudah ada di sini, namun tidak dengan January yang sekarang sedang berjalan bersama seorang pengawal untuk pergi menjemput Napi 34. Ternyata January merupakan kaki tangannya pamannya Sam. January mencuri kemampuannya Tuma, yaitu bisa memerintahkan semua orang dan mengikuti apa yang ia inginkan. Sehingga dia bisa menyuruh pengawal itu untuk membuka pintu di mana pamannya Sam sekarang sedang dikunci. Lalu January kembali menemui 3 orang temannya ini, dan dengan kemampuannya yang bisa memerintahkan semua orang, dia pun membawa 3 orang ini ke sebuah tempat. Karena mencurigai apa yang akan terjadi, Mateo pun menggunakan kekuatannya dan menyampaikan sebuah pesan kepada seekor lalat untuk pergi ke tempat di mana Sam berada. Sekarang, Napi 34 yaitu pamannya Sam yang sekarang sudah bebas, dia pun mematikan seluruh sistem keamanan.
Lalu January pun memerintahkan ketiga orang ini, yaitu Roxana, Matteo, dan Tuma untuk pergi ke dalam sel. Mereka bertiga ditahan, lalu Sam yang mendapatkan pesan dari lalat yang dikirimkan oleh Matteo. Sam bisa melihat dari lalat tersebut apa yang dikirimkan oleh Matteo, yaitu keadaannya sekarang ini. Juga tentang paman yang berhasil kabur dan January yang berkhianat. Sang ratu saat ini, yaitu ibunya Sam, sudah masuk ke dalam ruang penobatan. Sedangkan pamannya Sam yang sekarang sudah bebas, dia memiliki sebuah alat. Disettinglah di alat tersebut di luarnya siapa yang akan dimasukkan ke dalam alat tersebut. Ternyata dia menyeting kalau yang akan masuk ke alat itu adalah keluarga kerajaan. Bisa-bisa nantinya semua keluarga kerajaan akan dibuat menghilang. Lalu Sam berusaha untuk mencari pertolongan ke tempat sahabatnya, yaitu Mike. Sam menceritakan semuanya dan berkata jujur tentang pelatihannya selama ini bukanlah pelatihan kelas musim panas, melainkan itu adalah organisasi rahasia. Pamannya lah yang dulu sudah membunuh ayahnya. Mike yang mendengarkan semua penjelasannya Sam, dia pun membuka pintu dan akan membantu Sam untuk menuntaskan semuanya. Keberadaannya Sam akhirnya berhasil ditemukan oleh January dan terbongkarlah di sini kalau January membantu pamannya Sam dengan satu syarat. Pamannya Sam akan membantu untuk memusnahkan saudara kembarnya January, sehingga January bisa meneruskan tahta kerajaannya. Ternyata itu semua hanyalah jebakannya Sam dan Mike. January pun diserang, setelahnya Sam dan Mike pun pergi menyelamatkan 3 orang temannya yang sekarang sedang ditahan. Ternyata benar dugaannya Sam ketika dia melihat alat-alat yang berada di sana. Alat yang hilang adalah alat untuk menangkap seseorang berdasarkan DNA yang tertulis di luarnya. Alat itu akan digunakan oleh pamannya untuk menangkap semua keturunan kerajaan. Untuk mengalahkan pamannya Sam, mereka harus menggunakan pengikat leher agar kekuatan pamannya Sam tidak bisa dia gunakan. Yaitu dimulai dengan Sam yang mencegah pamannya sebelum hal itu terjadi. Ketika mereka berdua berdebat, Roxana yang menggunakan kekuatannya saat menghilang, dia pun menghajar perutnya pamannya Sam. Lalu alat tersebut pun terlempar dan ditangkap oleh Tuma. Tuma yang diserang oleh kekuatan telekinesis pamannya Sam, lalu dia pun melemparkan benda tersebut. Benda itu ditangkap oleh Sam dan dia pun terjun ke bawah sana. Ternyata semua itu sudah diantisipasi dengan Matteo yang berada di bawah dan menahan laju jatuhnya Sam, yaitu dengan dirinya yang mengendalikan kupu-kupu dan membuat Sam selamat sampai ke bawah. Sam pun mendapatkan serangan bertubi-tubi ketika dirinya berlari untuk menyelamatkan tabung tersebut. Sedangkan juga sedang terjadi serah terima sumpah jabatan sebagai seorang ratu dari ibunya Sam kepada putri Eleanor. Sam pun berlari ke dalam istana dan menggiring pamannya pergi ke atas, yaitu menara di mana dia berlatih musik. Pamannya juga dijebak di sana dengan kalungnya yang mengeluarkan pantulan cahaya, yang mana kalung tersebut menghalanginya untuk menggunakan kekuatan telekinesis. Tabung itu sekarang dipegang oleh Mike yang berada di langit-langit, sedangkan Sam berada di luar menutup pintunya. Sam harus tetap berada di luar ruangan, karena dengan begitulah tabung tersebut bisa dibuka sehingga yang akan masuk ke dalam tabung itu hanyalah pamannya semata. Dan karena alat tersebut sudah disetting untuk menyerap seluruh anggota kerajaan, dan yang berada di dalam ruangan tersebut hanyalah pamannya Sam yang juga merupakan keturunan raja. Sekarang kakaknya Sam sudah resmi dinobatkan sebagai ratu yang baru. Lalu pada keesokan harinya mereka semua pun resmi menjadi anggota organisasi rahasia untuk anak kedua dari keturunan bangsawan. Mereka diberikan pin khusus yang menjadikan penanda kalau mereka sudah bergabung. Lalu setelahnya kakaknya Sam pun berterima kasih kepada Sam karena berkat Sam dan teman-temannya acara penobatan berhasil diamankan. Dia pun menyadari bahwa keinginannya dan tugasnya adalah untuk melindungi ibunya, kakaknya, dan kerajaan ini. Putri Eleanor yang sekarang menjadi ratu membuat kebijakan yang baru. Dia juga memutuskan akan didirikannya sebuah parlemen. Ya, parlemen yang berisikan wakil-wakil rakyat yang menyuarakan aspirasi rakyat. Sekarang mereka berempat ini yang juga merangkap sebagai agen rahasia mendapatkan tugas baru, di mana mereka diberitahukan adanya perampokan di bank internasional. Ternyata pimpinan komplotannya adalah Princess January yang merupakan salah satu teman mereka dalam pelatihan dulu. Mereka lalu diberikan misi penangkapan tersebut. Mereka juga akan berangkat dengan pesawat jet yang sudah dipersiapkan. Dari seluruh angkatan anak kedua kerajaan yang sudah dilatih selama ini, mereka ini adalah agen yang sangat menjanjikan. Mereka berempat lalu bergegas menaiki pesawat jet dan dilepas oleh Mr. James. Kalau anak pertama adalah penerus tahta dan anak kedua adalah superhero, apakah menurut kalian Prince Harry juga memiliki kekuatan? Kita nggak tahu ya, karena film ini hanyalah fantasi belaka. Inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel Cici Tales, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru Cici Tales yang juga menarik untuk kalian tonton. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!